Menurutku, penebusan dosa Jemima akan berlangsung seumur hidupnya. Ketiadaan Jemima di sisi Avalai pada satu momen yang menurutku kritis dan krusial banget untuk hubungan mereka itu fatal sih. Dan kamu bisa temukan cerita Jemima dan Avalai ini di Wattpad-nya. Masih lengkap, jadi masih bisa kamu akses sampai ending. Tapi cerita ini hanya untuk kamu yang usianya sudah 21 tahun ke atas, karena ini tipe cerita yang gak bisa asal kamu telan mentah-mentah. Butuh kebijaksanaan dan kedewasaan saat kamu memahami tokoh-tokohnya maupun tema-tema cerita yang diangkat di novel ini. Cerita ini tuh temanya romance, tapi unsur politiknya menurutku cukup kuat. Walaupun gak yang sampai mendominasi tema utamanya, yaitu romansnya itu sendiri. Selain politik, ada unsur hukumnya juga, ada misterinya, ada seni juga. Dan keseluruhan tema ini menurutku di-blending dan menyatu dengan sangat baik. Cerita ini sendiri bermula dari pernikahan politik antara Avalai, anak seorang presiden, dan Jemima, seorang pewaris keluarga konglomerat. Bisa dilihat bahwa pernikahan mereka itu tidak diawali dengan perasaan cinta. Jemima sudah memiliki pasangan yang aku lihatnya si Jemima ini bucin ya sama pasangannya, sedangkan Avalai juga hanya berniat hidup dalam status pernikahan selama 5 tahun sampai masa jabatan bapaknya tuh berakhir. Tapi masalahnya adalah Jemima berencana untuk menikah seumur hidup. Tapi bagaimana dia bisa melakukan ini ketika dia itu mencintai wanita lain, ya kan? Sedangkan Avalai sendiri juga tentunya tidak mau dong mengorbankan dirinya dalam pernikahan seumur hidup bersama laki-laki yang belum tentu bisa menginvestasikan perasaannya 100% ke dia, dan itu juga nggak baik untuk kesehatan mentalnya dia di masa depan. Jadi apakah nantinya Jemima akan belajar untuk bisa melepaskan masa lalunya demi mempertahankan pernikahannya bersama Avalai? Ya, dia akan belajar, tapi prosesnya sungguh membuatku sebagai pembaca pun ikut frustasi. Aku sendiri bisa lanjut membaca cerita ini karena aku memang langsung jatuh cinta pada tokoh utama wanitanya si Avalai sejak pertama kali kemunculan dia dalam cerita ini. Sosok Avalai ini bikin aku ingin mengetahui bagaimana seorang Avalai bisa merespon dan mengurus konflik-konflik yang terjadi dalam hidupnya, termasuk kehidupan pernikahannya dia yang jauh sekali dari kata sempurna. Dan sesuai ekspektasi aku puasi sama tokoh Avalai ini. Aku banyak belajar dari karakter dia, meskipun dia masih muda ya, dan seringkali terkesan lugu, polos, lucu. Tapi jangan salah karena dia ini cerdik, dan menurutku dia juga berhasil menampilkan kedewasaan dan kebijaksanaannya sebagai seorang wanita. Secara keseluruhan cerita ini tuh seru banget, apalagi sering bikin aku ketawa ya dengan keberadaan tokoh-tokoh pendukung yang selalu berhasil bikin aku merasa healing gitu di tengah-tengah kehidupan pernikahan Avalai dan Jemima yang baru seumur jagung tapi udah berantakan. Selain itu, baca ini juga bikin aku berdebar-debar sama sisi misterinya yang tipis tapi membekas. Intinya novel ini berhasil bikin aku secara pribadi merasakan banyak emosi dalam cerita ini, dan aku cukup merekomendasikannya. Kalau kamu tertarik boleh banget langsung aja kunjungi Wattpad-nya.